Halo teman-teman, saya Cut Raisa, mahasiswa SBM ITB STEMBA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan integrasi UDU Hospital Management System pada Bakti Agung Hospital dengan modul accounting. Sebelum ke modul accounting, saya menjelaskan sedikit tentang apa itu Bakti Agung Hospital. Perusahaan apa sih sebenarnya Bakti Agung Hospital? Nah, untuk Bakti Agung Hospital sendiri sebenarnya ada rumah sakit yang mempunyai tujuan untuk pengabdian yang tulus, kemudian juga melayani dengan kualitas pelayanan yang baik, dengan visi menjadi pelopor layanan kesehatan masyarakat yang efisien, berkelanjutan, dan terpercaya. Kemudian juga dengan misinya menerapkan sistem operasional yang ramping, Lean Healthcare, membangun kemandirian kesehatan berkelanjutan, memberikan pelayanan yang humanis dan terjangkau, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan kolaboratif. Jadi dari visi misinya Bakti Agung Hospital, sebenarnya ini salah satu wujudnya adalah dengan penerapan integrasi UDU. Kemudian saya lanjut untuk menjelaskan untuk modul accounting itu apa saja sih sebenarnya prosesnya. Untuk modul accounting, prosesnya ada di dashboard accounting, yang mana memang dashboard accounting itu adalah satu modul integrasi yang dilakukan di awal. Jadi setting accounting periods, kemudian bank akunnya, taxes, chart of account-nya itu di-set di awal sebelum kita memproses fitur-fitur yang lain yang ada di modul accounting. Kemudian juga proses selanjutnya ada fiscal year, accounting periods, dan taxes. Nah, ini juga menetapkan tahun pelaporan pada sistem keuangan perusahaan. Kemudian accounting proses selanjutnya ada bank account dan reconciliation. Akun bank untuk melakukan transaksi untuk penjualan dan juga pembelian itu sangat diperlukan. Sedangkan rekonsiliasi merupakan proses pencocokan transaksi bank dengan invoice maupun bills. Kemudian ada proses chart of account atau kita sering mendengarnya dengan COA. Nah, COA ini adalah akun pencatatan untuk mendukung proses rekonsiliasi yang terintegrasi dengan alur bisnis lainnya dan digunakan dalam laporan laba rugi, neraca, serta pelaporan pajak. Kemudian ada fitur budget dan aset. Ini untuk mengelola anggaran dan juga aset perusahaan. Kemudian invoice, bills, dan financial report, yang mana itu untuk integrasi kegiatan operasi ke transaksi pembayaran dan pelaporan keuangan perusahaan. Kita lanjut ke sebenarnya sebelum kita memproses modul accounting ini, sebelum ada integrasi modul ini, yang perlu kita lakukan apa sih sebenarnya? Nah, untuk yang pertama kita harus menentukan dulu master datanya ya. Jadi memang master data ini adalah bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena memang kita harus menentukan untuk account number-nya, banknya, cash-nya, kemudian juga asset name-nya, ada term of payment ketika nanti adanya pembelian maupun penjualan. Kemudian kita lanjut ke dashboard accounting. Kita coba simulasi integrasi sistem yang sudah berjalan di Bakti Agung Hospital. Oke, kita lihat di modul accounting. Untuk modul accountingnya terlihat dashboard yang sudah diintegrasikan ya. Jadi memang sudah ada tampilan customer invoice-nya, kemudian vendor bills, ada berbagai macam bank yang sudah menjadi bank akunnya Bakti Agung, kemudian juga ada tampilan cash dan juga building. Karena ini memang kita mengisi bagian aset ya. Kemudian kita lanjut ke fiscal year, periods, and taxes ya. Untuk fiskal ini menunya atau fiturnya itu ada di configuration. Jadi memang yang sangat penting yang perlu kita tetapkan di awal pada saat kita membuat modul accounting ini, yaitu tahun penentuan atau tahun pencaratan gitu ya. Jadi memang harus ditentukan dulu tahun pencaratannya itu untuk periodenya, karena memang ini nanti akan berhubungan dengan perpajakan. Jadi kita setting fiscal year-nya ini sudah disimulasikan, kita sudah membuat fiscal year-nya itu di tahun 2025, kemudian start date-nya itu di awal tahun, yaitu di 1 Januari, kemudian juga end date-nya di akhir tahun di 31 Desember. Ini teman-teman bisa membuat misalkan next untuk fiscal year-nya tahun 2026. Jadi diisi tahunnya, kemudian start date-nya dan end date nanti bisa untuk disimpan. Oke. Untuk selanjutnya fitur-fitur apa sih sebenarnya yang juga dimiliki oleh modul accounting?
Nah, seperti yang ditampilkan di dashboard, bank yang muncul di dashboard ini juga dilakukan proses input ya. Jadi memang proses input bank ini sendiri ada di configuration, kemudian add a bank account. Nah, ini kita bisa mengisi. Jadi yang diisi di account number bank ini juga sesuai dengan master data yang sudah kita tetapkan di awal. Misalkan akun numbernya 1111, kemudian banknya misalkan kita tentukan BNI, kemudian juga jurnal ke bank, kemudian kita create gitu ya. Nah, ini dengan langsung bisa terintegrasi di view dashboard, mana memang tadi bank yang kita tambahkan gitu. Nah, kemudian juga untuk bank akun ini sebenarnya pilihannya itu kita bisa mengisi banyak ya. Jadi memang nanti setiap masing-masing perusahaan tentunya memiliki daftar banknya. Nah, untuk Bakti Agung Hospital kita sudah menetapkan beberapa bank yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, kita lanjut ke chart of account. Untuk COA ini sendiri, ini juga fiturnya ada di configuration, yaitu di chart of account. Jadi ini kita menentukan posisi-posisi pencaratan gitu ya. Jadi memang ada chart of COA untuk cash, kemudian untuk banknya, kemudian untuk pajak gitu. Jadi memang macam-macam akunnya itu sudah harus terintegrasi di modul accounting gitu. Karena ini sebagai data nantinya untuk pelaporan bulanan maupun pelaporan tahunan. Kemudian untuk chart of account ini juga ada fitur import dan ekspor ya. Jadi kalau misalkan manualnya kita sudah melakukan di luar dari modul, misalkan masih ada kertas kerja secara manual gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa dilakukan import records. Nantinya dari hasil import record ini kemudian tampilannya atau formatnya bisa disesuaikan, kemudian bisa dilakukan upload file gitu. Nah, ini karena memang kita master datanya itu kita input manual di sistem, jadi memang tidak ada master data yang diinput kembali. Jadi tidak ada proses ekspor dan import. Tapi sebenarnya fitur itu tersedia di chart of account untuk Udu integrasi ini. Kita lanjut ke create budget 2025. Nah, ini juga untuk create budget itu adanya di modul accounting. Adanya di manajemen, kemudian di budget. Nah, ini sangat penting ya teman-teman untuk membuat budget tahunan suatu perusahaan gitu. Karena memang perusahaan ketika merencanakan RKAP tahunan seperti itu ya, rencana kegiatan-kegiatan, program kerjanya gitu, maka perusahaan juga harus menetapkan budget atau anggaran gitu. Nah, ini posisi anggarannya kita juga sudah membuat untuk budget Bakti Agung Hospital tahun 2025. Kalau misalkan teman-teman juga mau mengisi dari awal, itu bisa dengan mengklik new, kemudian menginput budget name-nya apa, kemudian nanti outlines-nya, prosesnya seperti apa, plan-nya berapa. Kalau misalkan kita melihat contoh yang ada yang sudah diinput, ini kita sudah membuat budget Bakti Agung Hospital untuk dalam kondisi ini contohnya untuk R&D gitu, start date-nya di awal Januari, kemudian end date-nya di akhir tahun, kemudian plan-nya itu di 1 miliar. Kita buat untuk kita simpan sebagai dasar acuan melaksanakan kegiatan dan juga program kerja tahunan perusahaan. Selanjutnya untuk create asset ini juga penting ya teman-teman. Karena apa? Karena memang create asset ini juga untuk menentukan aset-aset perusahaan itu seperti apa. Karena memang aset perusahaan itu salah satu yang menjadi pelaporan gitu ya. Aset perusahaan itu sebagai financial report-nya di perusahaan gitu. Jadi memang aset ini masuk sebagai salah satu dari yang menjadi ekuitas dan juga pelaporan tahunan, maka aset ini juga harus diinput. Nah, untuk input aset itu ada di accounting, kemudian sama hal dengan budget itu di bawah manajemen di aset. Nah, ini contohnya kita sudah simulasikan input untuk peralatan medis gitu ya. Kemudian kita klik, nah untuk peralatan medis itu apa-apa saja gitu. Nah, ini proses untuk kita membuatkan aset dari Bakti Agung Hospital. Kemudian kita lanjut sales and purchase receipt. Nah, untuk proses dari pelayanan medis gitu ya dari Bakti Agung Hospital, misalkan ada treatment-treatment tertentu gitu, ada pelayanan medis, misalkan pelayanan medis atas jasa dokter gigi gitu, atas jasa Opjin, atas jasa
dokter anak itu nantinya dari pelayanan medis ada fitur untuk create bill, kemudian nantinya akan ada notifikasi di accounting dashboard. Jadi seperti ini ada tampilan the invoices gitu, draftnya customer-nya siapa gitu kan, nanti akan muncul di bagian modul accounting. Nah, untuk clearing bills itu sebenarnya adanya di fitur customers kemudian invoices. Ini terlihat beberapa invoice yang sudah berproses gitu ya. Ada yang memang sudah posted dan juga sudah proses pembayaran. Tapi yang dalam proses draft ini generated by dari dokter maupun dari perawat gitu ya. Memang prosesnya ada di layanan medis. Coba kita buka. Nah, ini memang sampai saat ini dari tim IT kami sedang melakukan pengembangan sistem integrasi Udo ini. Untuk modul accounting ada beberapa bugs yang masih harus diperbaiki. Contohnya untuk invoice ini juga ada beberapa kondisi yang memang dari modul accounting belum bisa membuka bill atau membuka invoice dari terima-terima atau layanan medis. Tapi sebenarnya untuk kondisi seperti ini kita bisa juga menyiasatinya dengan action kemudian post entries gitu ya. Kemudian kita force di sini. Nah, ini akan berstatus posted. Kemudian kita pilih lagi untuk bisa register payment. Misal kita jurnalnya ke Panin gitu ya. Payment metodenya manual, create payment. Nah, ini posisinya jadi in payment. Untuk sementara yang bisa dilakukan di modul accounting kemudian di fitur customer invoice itu seperti itu, karena memang pada sekarang ini tim IT Bakti Agung Hospital sedang berupaya menyempurnakan dari modul accounting untuk bagian invoice dan bill. Kemudian kita lanjut ke reconciliation. Untuk reconciliation ini fiturnya ada di configuration ya. Jadi memang reconciliation ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Kenapa? Karena memang reconciliation ini kalau pada praktiknya ketika perusahaan tidak punya sistem integrasi, mereka akan melakukan secara manual gitu ya. Jadi mencocokkan data bank kemudian dengan data invoice atau bills yang sudah mereka bayar gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan modul accounting terintegrasi seperti ini gitu. Nah, pastinya data bank kemudian data receipt sales and purchases itu sudah otomatis tersedia gitu, sehingga memang reconciliation ini dibuatkan tipe reconciliation-nya seperti apa. Nah, nantinya reconciliation itu akan otomatis terjadi gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya reconciliation ini bisa juga kita lakukan import dan ekspor. Tapi sebenarnya ini kalau prosesnya ada sudah terjurnal, otomatis reconciliation itu dalam sistem integrasi Udo dilakukan tanpa harus diimport satu-satu secara manual. Kita lanjut ke accounting report. Untuk accounting report prosesnya itu atau fiturnya itu ada di financial report reporting ya. Jadi memang ada balance sheet, ada profit and loss gitu. Jadi kalau tadi di modul accounting itu sudah lengkap prosesnya dari master data, kemudian kita membuat budget, menentukan fiscal year-nya, kemudian bank account-nya, chart of account-nya gitu, sampai proses invoices, proses dari bills itu sendiri. Setelah itu integrasinya tentunya pasti yang mau dihasilkan dari modul accounting ini adalah report-nya gitu, yang bisa digunakan perusahaan sebagai bentuk pelaporan tahunan seperti itu ya. Nah, ini nantinya bisa kita dapat dari fitur reporting, kemudian profit and loss. Misalkan kita start reportingnya, anggaplah ini memang reportingnya report bulanan gitu ya, Juni, start 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Kemudian bisa kita print dan bisa kita lihat reportingnya seperti ini. Nah, untuk profit and loss model reporting ini memang sebenarnya juga bisa lagi disesuaikan gitu ya dengan format pelaporan di Indonesia gitu yang sudah ditetapkan oleh OJK. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita explore lagi untuk kita sesuaikan dengan format-format pencatatan di PSHK. Ya, karena memang sampai saat ini Udo modul accounting di Bakti Agung Hospital sedang proses pengembangan. Nah, ini juga terus kita coba untuk
lebih mengakomodir contoh-contoh atau mengakomodir cara pelaporan dari regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Jadi nantinya juga ketika sudah terintegrasi, pengembangannya sudah jadi, beberapa report yang masih belum sesuai itu juga akan disesuaikan oleh perusahaan. Baik, itu untuk modul accounting pada UDU integrasi untuk perusahaan Bakti Agung Hospital. Kemudian untuk selanjutnya ada modul ekstra yang akan saya jelaskan, yaitu modul ekstra laboratori prosesnya. Nah, untuk laboratori proses atau modulnya itu ada di laboratori, kemudian ada fitur-fitur seperti lab request, kemudian lab test result, lab sample, sama configuration-nya. Sebenarnya laboratori ini sangat dibutuhkan dalam proses perusahaan, terutama untuk rumah sakit gitu ya. Karena apa? Karena memang diagnosa-diagnosa itu bisa dijalankan dengan hasil dari check up gitu, hasil dari medical check up, hasil dari lab itu sendiri gitu. Jadi memang fitur dari laboratori ini atau modul laboratori ini juga menjadi salah satu modul yang dibutuhkan untuk menunjang proses integrasi pada sistem hospital management gitu. Nah, terutama untuk Bakti Agung Hospital. Kemudian kita lihat apa saja sih sebenarnya yang tersedia pada modul laboratori. Itu ada collection center, laboratory group, kemudian ada sample type, ada lab unit of measurement-nya, ada lab test, dan juga lab test result-nya. Nah, untuk master data laboratori ini juga harus dibuatkan ya. Jadi memang di laboratori ini menyesuaikan terhadap data yang di configuration. Misal collection center ini collection center itu harus ditentukan terlebih dahulu ya. Jadi nantinya collection dari report hasil medical check up itu akan kemana gitu, prosesnya ada di mana. Nah, ini kita bisa create dulu collection center. Ini juga sudah ada name of collection centernya Agung Laboratorium, kemudian description-nya berlokasi di mana, seperti itu bisa kita masukkan. Kemudian selanjutnya ada laboratory group, itu juga ada di configuration. Ini group name dari pemeriksaan apa saja yang tersedia pada laboratorium. Jadi kalau ini kita kelompokkan untuk skenario Bakti Agung Hospital, ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses gitu ya. Di pemeriksaan darah itu tes darah apa saja itu juga bisa kita detailkan. Kita lanjut ke laboratory sample type. Nah, ini juga tersedia di configuration di laboratory sample type. Nah, ini untuk master datanya yang harus diinput tipe-tipe dari pengecekan itu sendiri. Misalkan untuk pengecekan darah, kemudian urin, saliva air liur, kemudian juga sputum, feses, semen, dan tisusnya ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan, dari masing-masing rumah sakit. Untuk selanjutnya, ini unit of measurement, ini bisa kita lihat di hasil. Nah, ini. Jadi ini memang harus ditentukan ya. Jadi kalau misalkan tadi ada pilihan tes darah gitu. Tes darah itu itemsnya itu apa aja. Nah, dari item itu memang kita harus menetapkan ketentuannya unit of measurement dari masing-masing tes itu apa saja. Misal ada dalam kondisi hemoglobinnya berapa gitu kadarnya, dan lain itu memang ini lab of unit of measurement ini harus diinput gitu ya. Kemudian kita lanjut ke lab test. Nah, di lab test ini juga karena kita menyesuaikan dengan skenario Bakti Agung Hospital, yang kita butuhkan adalah tes darah preoperasi, kemudian tes urin, tes feses, tes darah diare, tes darah newborn gitu. Karena memang ada beberapa skenario dan penunjangnya tersebut adalah lab test yang tersedia ini yang kita input. Nah, untuk lab test itu kita bisa input misalnya nih tes darah untuk kebutuhan operasi cesar seperti itu. Itu servisnya tes darah preoperasi, price-nya otomatis karena memang sudah kita isi, sample type-nya itu blood. Kemudian kita bisa isi parameternya. Ini misalkan tadi kayak hemoglobin. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya dari yang sudah kita masukkan gitu ya, kayak tes darah preoperasi. Ini apa aja sih sebenarnya parameternya? Hemoglobinnya, kemudian hematokritnya itu didetailkan. Kemudian tadi yang data unitnya sudah kita masukkan, tinggal kita pilih disesuaikan. Seperti itu untuk lab test. Nah, kemudian untuk lab test result, ini juga triggernya adalah ketika
sudah ada permintaan dari bagian medis atau dari dokter ataupun perawat, kemudian memilih tes ini, nah sehingga nantinya akan muncul lab test result yang seperti ini. Oke, seperti itu untuk modul laboratori. Jadi memang modul laboratori juga merupakan salah satu modul penunjang yang juga sangat penting gitu dalam proses integrasi UDU pada Hospital Management System, terutama untuk Rumah Sakit Bakti Agung. Baik teman-teman, itu dari saya penjelasan integrasi UDU pada Bakti Agung Hospital, perusahaan Bakti Agung Hospital untuk modul accounting dan juga modul ekstra laboratori. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.